Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidil anbiya'i wal mursalin wa hadana ila siratihil mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqimi wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Salatan taj'aluna biha minal maqbulina wa tu'izuna biha minal makhdhulin. Salatan turina biha jamala sayyidina Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kulla yawmin wa laylatin yaghdata wa manama. Salatan taj'aluna biha min aghniya'ika syakirina wa ulama'ika al-amilina wa awliya'ika as-salihin. Amma ba'du, ayyuhal khudur sadaduna al-'izza ihwatul iman, asadani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullahu tabaraka wa ta'ala. Hadirin Bapak Ibu, tuan-tuan yang mulia, ayahanda, ibunda yang tentunya yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil pun ianya kami tak menyebutkan nama. Awalan waftitahan wabtidaan, memulai mengawali apa yang akan kami sampaikan, maka pertama kali saya ingin minum air putih, Pak. Karena saya dari rumah belum sempat minum. Kejar-kejaran waktu, makan sedikit sampai di sini baru sempat minum. Kalaupun ada kue-kue terang bulan pun tak masalah juga ini, Pak. Martabak telur pun boleh juga. Masalahnya ada tisu tapi tak ada sampingannya nih, Pak. Wa yustahabu, dan disunahkan, inda yaumi Asyura, ketika masuk bulan Asyura atau 10 tanggal 10 Muharram itu, alaikum bikasrati surbil labanil khalisi. Jadi disunahkan memperbanyak minum susu putih, Pak. Ini masih berwarna nih ya. Jadi paling disukai kalau masuk tanggal 10 Syura itu minumnya diperbanyak, minum susu putih. Kalau ada, tak ada pun tak apa juga. Enggak, ini bukan minta, Bu. Ini tak usah payah-payah nanti pulang-pulang buat susu kan. Nah, air putih tak apa. Bapak Ibu yang mulia, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ngajinya agak santai aja, Pak, karena saya masih ngos-ngosan. Sebetulnya kami tadi mau izin, rencana tidak berangkat. Cuman karena sudah di-share, jadi mau tak mau juga harus berangkat, karena alhamdulillah Allah berikan hadiah berupa nikmat ujian. Jadi berapa hari keluarga istri baru keluar dari rumah sakit, jadi kecelakaan, dan alhamdulillah sudah mulai baikan. Sebetulnya saya tak tega kami tinggalkan sendiri di rumah. Jadi kalau pengajian ini umpamanya 15 menit aja terus doa, saya pun udah siap juga, Pak. Gimana Pak Jack? 15 menit langsung doa ya? Kasihan istri saya sendirian di rumah Ibu. Jadi saya langsung pamit, boleh tak Bu? Boleh. Oh jangan Pak. Jauh, saya sak bernapas dulu sambil ngaji Pak. Bapak Ibu yang mulia, yang akan kita bahas
yaitu bahsu fi siratir rasuli sallallahu alaihi wasallam, yaitu pembahasan tentang seputar mengenai peristiwa perjalanan kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, artinya kenapa kita dituntut untuk mengenal kehidupan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kenapa kita tidak cukup mengkaji itu tentang fikih ibadah? Kenapa kita tidak langsung mengkaji tentang seputar tafsiru ayatil Quran atau ilmu tauhid, akidah? Tapi kenapa sih kita juga harus belajar tentang sejarah kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Nah, sebagai mukaddimah pengantar kajian kita ini, saya ingin membawa kajian ini betul-betul kajian ilmiah. Jadi apa yang kami sampaikan berdasarkan literasi keterangan kitab-kitab yang muktamad dan muktabar dalam bab pembahasan tentang seputar sirah nabawiyah. Tujuannya apa? Supaya ada validasi, keotentikan, keyakinan yang kekeh terhadap apa yang terjadi dalam kehidupan baginda Rasul Muhammad SAW. Nah, kita akan bahas pertama, kenapa kita harus mengenal sejarah Nabi? Apa manfaat belajar sejarah Nabi? Sejauh manakah pentingnya kedudukan ma'rifatu sirati Rasul SAW? Nah, selama ini ketika kita dihadapkan pertanyaan, bahwa ketika ditanya kita hanya mengetahui secara global. Ketika ditanya man nabiyuka, ya Rasulullah Muhammad SAW bin Abdullah bin Abdul Muthalib sampai ke atas. Nah, kami sampaikan semua orang beriman hum yahtajuna ila fahmi siratir Rasul SAW. Semua orang yang mengaku beriman itu hakikatnya, Bapak Ibu yang mulia, itu perlu dan sangat membutuhkan pengetahuan tentang sejarah kehidupan nabinya. Siapapun mereka, hatta ulama una jami'an, sampai semua ulama kita dari berbagai tingkatan disiplin ilmu, semuanya pasti merujuknya pada sirah perjalanan kehidupan Nabi Muhammad SAW. Ini hak, Pak. Siapapun ulama kita. Jom kita lihat. Al-ulama'u alladzina yahtamuna bi ulumi syari'ati hum yahtajuna ila fahmi syari'atir rasuli. Ila fahmi siratin nabi. Ulama yang mendedikasikan diri mereka, tenaga mereka, pikiran mereka untuk menggali istimbat hukum syariat, membahas halal haram, sah batal, bagaimana ini rukun, sunnah, abad, semuanya akan merujuk berkiblat pada kitab sirah nabawiyah. Mereka akan melihat kembali pada kehidupan baginda Rasul Muhammad SAW. Satu, ulama syariat, bahsu siratir Rasul, membahas sirah kehidupan Nabi dari sisi pemahaman ulama syariat. Yang kedua, alladzina yahtamuna, ulama-ulama yang mendedikasikan kehidupan mereka dengan ilmu tazkiyah, ilmu thariqah, ilmu tasawuf, ilmu tazkiyah, ilmu akhlak, dan mereka kembalinya juga kepada sirah an-nabawiyah. Mereka juga melihat kembali kepada perjalanan kehidupan baginda Rasul Muhammad SAW. Bahkan hatta ulama'una min ahlil ma'rifati, ulama yang mendedikasikan kehidupan mereka dihabiskan pada mentelaah ilmu-ilmu tauhid, akidah, makrifat. Dan mereka juga kembali melihat, memperhatikan ala fahmi siratir Rasuli sallallahu alaihi wasallam. Jadi semua cabang ilmu, semua ulama dengan berbagai bentuk tingkatan keilmuan mereka yang mereka dedikasikan dalam kehidupan mereka, semuanya tidak bisa lepas dari kehidupan, melihat sejarah kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi.
ulama ahli fikih, ulama syariat, kiblatnya melihat kehidupan Nabi. Ulama ahli tasawuf, kiblatnya melihat kehidupan Nabi. Ulama ahli ma'rifat, maka mereka juga berkiblat pada kehidupan Nabi. Artinya 3 cabang ilmu yang maklum dan masyhur. Bicara syariat, bicara tasawuf, thariqah, bicara makrifat, hakikat, maka 3 ini tidak akan jauh daripada membicarakan kehidupan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang berbicara syariat tapi tidak mengenal sejarah kehidupan Nabi, maka yakinlah dia akan mentah di syariatnya. Orang yang sudah masuk ranah tasawuf, masuk ranah thariqah, tapi sedikit pun tidak mau mengenal kehidupan nabinya, maka dia akan gagal dalam thariqahnya. Orang yang bicara akidah, akhlak, bicara akidah, makrifat, bicara tauhid al-irfaniyah, kalau mereka tidak melihat kehidupan Nabi SAW, maka sulit mereka akan mendapatkan gambaran akidah yang sempurna. Tamamul akidati. Dari 3 penyampaian kami, kira-kira saya ingin bertanya Bapak Ibu, ini agak serius sedikit. Kira-kira kalau melihat begitu pentingnya aspek mengenal sejarah kehidupan Nabi, ulama syariat kiblatnya kepada sejarah Nabi, ulama ahli thariqah melihat juga kepada sejarah kehidupan Nabi, ulama ahli tauhid, ahli makrifat juga kembalinya merujuk kepada kehidupan Nabi. Kira-kira kalau ini semua ulama kita kiblatnya pada kehidupan Nabi, maka kira-kira Bapak Ibu yang mulia, belajar sejarah ini penting apa tidak? Wajib apa sunnah? Fardu ain apa fardu kifayah? Ibu-ibu, ain apa kifayah? Yang penting Pak Imam tahu, udahlah Pak Ustadz, kami cukup tak paham tak apa, yang penting Pak Imam tahu, kami sudah gugurlah kewajiban. Atau masing-masing perlu? Masing-masing perlu. Sepakat nih? Nah, sekarang saya ingin bertanya, apakah pembahasan ini dibahas secara tafsiliyah, detail atau mujmal? Secara global, yang penting lewat katam begitu, atau Bapak Ibu ini rencananya bersambung atau sekali ini aja Pak Cek? Oh bersambung ya, karena ini bersambung berarti saya ambil mukaddimahnya dulu. Nah saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu, karena ini ilmu, supaya ada perubahan, ada arah kebaikan setelah kita mengenal dengan detail dan betul siapa Nabi kita, seperti apa proses penciptaannya, seperti apa proses perjalanan kehidupannya. Maka saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu, pengajian ini hendaknya seyogjanya apakah sekilas saja atau sampai sedetil-detilnya? Baik, berarti kalau 1 bulan sekali pertemuan, insya Allah 10 tahun kita akan khatam Bapak Ibu yang mulia. Jadi mudah-mudahan semuanya panjang umur lah kalau begitu kan. Ini serius Bapak Ibu yang mulia. Saya ngaji di beberapa masjid itu 1 kali pertemuan 1 minggu, sepekan sekali Pak. Itu sampai sekarang sudah 6 tahun jalan, itu belum khatam. 1 minggu 1 pekan sekali. Jadi kalau yang 1 bulan sekali ini paling tidak sekali duduk sampai jam 12. Nah, biar seperti khatam kita. Ibu-ibu sanggup, saya tak sanggup, rumah saya jauh masalahnya. Tapi kalau ada martabak terang bulan pun insya Allah kuat juga sebetulnya. Ini udah 15 menit jalan masih kosong begini, macam mana? Enggak, ini bercanda aja Pak. Baik, sebelum kita masuk tema pembahasan Bapak Ibu yang mulia, ada 14 alasan, arba'ata asyar. Ada 14 alasan kenapa orang beriman harus mengenal sejarah kehidupan Rasulnya. 14 perkara yang menjadi targiban, motivasi setiap orang beriman untuk semakin kuat mengenal kehidupan Rasulnya. Wa man lam ya'rif, orang yang tidak paham dengan 14 alasan ini sulit untuk mendapatkan kesungguhan untuk mengenal nabinya. Artinya dengan 14 ini sebagai pemula, pembuka kita mengenal sejarah kehidupan Nabi, maka kita perlu didorong, dimotivasi. Ma'rifatu samroti dirosati sirotin nabawi. Jadi ketika kita mempelajari sesuatu pelajaran, hendaknya yang pertama yang harus dipahami, kita tahu untuk apa saya belajar ini. Orang belajar fikih ibadah, fikih sholat, dia tahu untuk apa saya belajar fikih sholat, supaya sholatnya benar.
Nah sama ianya ketika kenapa saya harus belajar sirah nabawiyah, mengenal sejarah kehidupan Nabi dari satu puzzle ke puzzle berikutnya, wahidan ba'da wahidin, maka paling tidak ada 14 alasan yang dikemukakan oleh para ulama, baik itu ulama ahli syariat, ulama ahli tasawuf thariqah, ataupun ulama ahli ma'rifat yang disebut ahlu tauhid. Dari 3 dimensi ini, 14 ini madmunatun jami'ah, terkumpul dalam 14 alasan dari 3 versi, baik itu yang dikemukakan oleh ulama yang berbincang mengenai seputar hukum syariat, atau ulama ahlu thariqah, atau ulama ahlu tauhid, atau yang dikatakan wa yuqalu min ahlil irfaniyah, ulama ahli makrifat. Jadi pembahasan kita nanti 3 ini, Pak. Kita bahas sejarah kehidupan Nabi dari sisi syariatnya, dari sisi tasawuf hakikatnya, dan semua dari sisi makrifatnya. Jadi 3 aspek kita cakup langsung satu pembahasan. Jadi supaya apa? Kita tidak hanya mengenal sejarahnya, tapi juga kita bisa mengambil iktibar, pelajaran setiap puzzle-puzzle sejarah, setiap hawadis-hawadis yang penting, peristiwa-peristiwa yang penting yang terjadi dalam kehidupan Nabi SAW. Saya pertama kali awal-awal diminta ngaji sirah ini yang datang sedikit, Pak. Saya kaget, di Al-Amin rupanya ibu-ibu penuh. Nih saya pikir pengajian Muharraman tadi, padahal ini pengajian biasa. Apalagi pengajian Muharraman ini, Masya Allah. Muharraman sudah ya Pak Haji ya? Alhamdulillah. Kalau belum saya mau sekalian Muharraman ini. Nah, ini artinya apa? Dulu awal-awal kami ngaji sirah ini orang belum paham, Pak. Bahkan di Batam ini dikatakan gharib. Kajian sirah nabawiyah itu kajian yang asing loh, Pak. Kok kajian kok sirah nih? Kajian kok sejarah Nabi? Kajian itu ya fikih, tafsir, tauhid, akidah. Tapi ketika dibentangkan kajian sirah nabawiyah itu gharib, asing, Pak. Kenapa asing? Karena terbatasnya pemahaman umat Islam ini terhadap pentingnya mengenal sejarah kehidupan nabinya. Nah, 14 ini menjadi alasan. Min fawaidi dirasati siratir nabawiyati. Faidah rahasia 14 yang disepakati oleh para ulama dari berbagai disiplin ilmu yang mereka pelajari, baik itu ilmu syariat atau ilmu tasawuf, akhlak, ataupun ilmu ma'rifat, tauhid, akidah. Maka 14 inilah yang akan membuka wacana kita kembali tentang min ahammiyati fahmi siratir rasuli sallallahu alaihi wasallam, tentang pentingnya setiap orang beriman mengenal dengan detail sejarah kehidupan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jom minum lagi, Pak. Yo haus sekali, Masya Allah. Ada. Ini sebetulnya malu juga nih, masalahnya di lab dari tadi minum. Kalau bisa dipotong, dikat. Cuman ini live masalahnya. Tak apalah, memang puasa kondisinya puasa surah ya begini, Pak. Baik, yang pertama al-faidatul ula atau al-amrul awal. Bapak Ibu yang mulia, apa alasan kenapa kita harus mengenal Nabi itu dari awal sampai akhir, minal ibtida' hatal intiga. Dari mulai awal sampai akhir, minal ibtida'i hatal intiha. Kalau yang di tempat-tempat yang lain, di masjid yang lain biasanya disebutkan minal wiladati hatal wafa. Dimulai pembahasan itu dari mulai beliau dilahirkan sampai beliau diwafatkan. Tapi di Al-Amin tidak minal wiladah, tapi mulai mundu, dimulai daripada diciptakannya Nabi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti lebih panjang sebetulnya perjalanan pembahasannya, Pak. Lebih lama dan lebih berpeluang untuk lebih panjang. Kalau biasanya Nabi lahir terus sampai perjuangan sampai wafat, nah kita diminta membahasnya dari mulai Nabi diciptakan, min alamil azali, dari mulai zaman azali. Min alamir ruh, Nabi di alam ruh yang dikatakan nurul Muhammadi, an-nur al-Muhammadi. Ada ar-ruh al-Muhammadi, nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. Terus kemudian azamatu ruhin Nabi, kemuliaan rohnya Nabi sebelum diciptakannya jasadnya oleh Allah. Maka Nabi itu punya ada 2 jalur.
Pertama adalah jasad, yang kedua adalah ruh. Keajaiban-keajaiban perjalanan Nabi dalam kandungan ibundanya, irhasot yang Allah berikan, ini juga kita akan bahas sampai nanti Nabi dilahirkan. Kemudian setelah dilahirkan kita akan bahas inda tufulatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengenal Nabi ketika beliau masih bayi. Inda fatatih, mengenal Nabi ketika beliau menjadi remaja. Ma'rifatun Nabi inda syababih, mengenal Nabi ketika beliau menjadi seorang pemuda. Ma'rifatun Nabi ba'da tazwijihi, mengenal Nabi ketika sudah berkeluarga. Ma'rifatun Nabi, mengenal Nabi setelah ba'dal bi'sah, setelah beliau diutus. Setelah diutus ada dua tahapan, al-ahdul maki wal ahdul madani, mengenal Nabi ketika periode Mekah, mengenal Nabi ketika periode Madinah. Mekah 13 tahun, Madinah 10 tahun. Nah, sampai kapan? Hatal wafah, sampai wafatnya baginda Rasul ilar rafiqil a'la, dikembalikannya beliau kepada kemuliaan Allah yang maha tinggi. Dan ini proses, Pak. Dan ini termasuk minas su'alil qabri, dan inilah termasuk pelajaran soal kubur. Orang yang belajar sirah itu hakikatnya dia sedang menyiapkan pertanyaan mungkar nakir, Pak. Karena sebetulnya di hadis yang sahih, pertanyaan kubur itu bukan man nabiuka, Pak. Satu, man robuka, siapa Tuhanmu? Madinuka, apa agamu? Tapi ketika sampai Rasul bukan man nabiuka. Malaikat bertanya, apa yang kamu ketahui? Apa sikapmu terhadap hadar rojul, laki-laki ini? Laki-laki ini yang dimaksud Rasulullah. Yang ditanya malaikat bukan jawabannya siapa nabimu, tapi yang ditanyakan sejauh manakah kau mengenal laki-laki ini. Berarti makrifat. Masya Allah. Subuh, Pak. Saya i'tikaf di sini kalau gitu, Pak. Kalau begitu saya bawa bedeng sama selimut tadi. Ini Masya Allah. Ini kalau udah minum begini paling enggak ya 2 jam. Ya. Masya Allah. Ini saya husnudon nih. Sebentar lagi pasti ada martabak telur keluar ini. Masya Allah. Ini kalau enggak ada berarti saya kena prank. Saya udah husnudon loh masalahnya. Ibu-ibu yang mau pulang dulu, di depan tadi saya lewat ada yang jual martabak di samping jalan. Agak pom bensin ke sini ada itu. Atau kebab Turki ada agak sana dekat masjid ada kebab Turki itu. Enggak, ini bercanda aja. Kalaupun tak ada pun tak masalah. Atau ibu nanti beli, tunggu saya di luar, nanti candilkan di motor saya. Saya bawa motor tadi masalah. Baik. Alasan yang pertama, Bapak Ibu yang mulia, kalau ini kita pahamkan betul, tidak ada orang Islam yang tidak ingin mengenal nabinya. Satu hal yang unik dan keaneh menurut orang Islam ini, kalau kita aneh, dia katakan aneh ketika orang Islam tidak ingin mengenal Rasulnya. Mengenal Nabi kaitannya ibadah. Mengenal Nabi kaitannya dengan tauhid, keyakinan. Nah, pertama kita lihat kenapa kita diperintahkan mengenal Nabi, anna nabiyana sallallahu alaihi wasallam. Karena sesungguhnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu uswatun, contoh, tolok ukur, uswah lil alamina, untuk semesta alam, wa qudwatul lahum bittifaqil ulama. Satu yang perlu kita pahamkan, keberadaan Nabi, kenali Nabi, siapa Nabi, kenapa harus kenal Nabi? Nabi itu suri tauladan. Nabi itu tolok ukur, Nabi itu figur, contoh. Satu ukuran, tolok ukur, di mana kita akan mengukur diri kita dengan ukuran yang Allah timbang, Allah letakkan di alam semesta ini. Saya tanya ke Bapak Ibu, ibu-ibu dulu. Assalamualaikum. Ibu-ibu masih semangat ya? Saya tanya, kapan ibu-ibu dikatakan menjadi orang baik? Sekali lagi saya ulangi, kalau ibu nggak bisa jawab saya pulang. Saya tanya, kapan ibu dikatakan menjadi orang baik? Meninggal.
ketika setelah melakukan kebaikan. Pertanyaan kedua, kapan ibu yang kaget aku Mas. Lagi serius sampean ganggu itu. Tak kandaknya pusat enggak bahaya tak. Jadi kapan seseorang itu dikatakan sudah melakukan kebaikan? Ibu menjadi orang baik setelah melakukan kapan ibu tahu bahwa yang ibu lakukan itu kebaikan atau tidak kebaikan? Ayo, kapan? Ini baik, am huwa hasanun, am huwa qabihun. Ini baik, ini jelek, ini buruk, ini baik, bagus. Boleh tidak? Dari mana? Setelah ada tolok ukur pakem yang menetapkan ini contoh kebaikan, ini satu keburukan. Kapan kita tahu bahwa itu baik? Dengan adanya Rasulullah. Maka dikatakan wa yuqalu huwa uswatun wa qudwatun lahum. Maka dikatakan Nabi itu suri tauladan, tolok ukur, aturan hidup yang ada dinampakkan oleh Allah. Makanya Allah menetapkan Rasul itu uswah. Satu yang harus digarisbawahi. Maka para ulama mengatakan wa tahqiqu hadzal i'tisa'i bihi wa suluki hadyin Nabi sallallahu alaihi wasallam mutawaqqifun ala ma'rifati siratihi wa hadil karimi alaihi salatu wasallam. Karena Nabi itu uswah, Nabi itu suri tauladan, maka ulama mentahqiq, menetapkan bahwasanya mengetahui perjalanan kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, seseorang itu bisa meniru Nabi atau tidak, melakukan perbuatan yang sama dengan perbuatan Nabi atau tidak. Itu setelah kapan? Setelah dia berada pada pemahaman atas kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi belajar sirah itu belajar niru kehidupannya Rasul, kan selesai, Pak. Kalau tak belajar sirah, dari mana kita tahu hidupnya Nabi? Bagaimana hidup kita seperti hidupnya Nabi? Wa kaifa hayatuna ka hayatin Nabi? Wa kaifa usratuna ka usratin Nabi? Wa kaifa muamalatuna ka muamalatin Nabi? Wa kaifa ibadatuna ka ibadatin Nabi? Pertanyaannya, bagaimana rumah tangga kita bisa seperti rumah tangganya Nabi? Bagaimana muamalah kita bisa seperti muamalahnya? Kalau kita tidak mengenal sedikit pun tentang kehidupan Nabi, Pak. Jadi penting, Pak. Kalau ini tujuannya, manfaatnya, berarti melihat sejarah Nabi itu wajib, bukan sunnah, bahkan fardu ain likulli mukallaf. Supaya apa? Setiap orang beriman punya pegangan, punya acuan. Supaya apa? Hidupnya seperti hidupnya Nabi, rumah tangganya bisa seperti rumah tangganya Nabi, akhlaknya seperti akhlaknya Nabi. Jadi tidak bisa labuda, bimakna tidak boleh tidak ada tawar menawar. Maka orang yang ingin sama hidupnya dengan Nabi, maka tidak boleh tidak satu jalannya, kecuali hanya mengenal kehidupan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Pak. Ini Masya Allah. Saya ini agak rewel kalau ngaji, minta minum lah, minta martabak. Kalau ada bantal-bantal sandaran pun enak juga. Enggak, ini hanya bercanda ya, Pak. Karena kalau 2 jam ini kayaknya capek juga. Jadi satu uswah wal qudwah. Nah yang kedua, al-amru tsani min fawaidi dirasati siratin nabawiyah. Kenapa kita harus mengenal Nabi dan kenapa harus duduk di pelajaran sirah nabawiyah? Anna siratan Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'addu mizanan tuwazinu fi dawihil a'mal. Maka mengenal sirah sejarah Nabi itu oleh Allah jadikan untuk kita apa? Mizanan. Mizan itu neraca, timbangan, Pak. Kalau pertama contoh suri tauladan untuk diikuti perbuatannya. Yang kedua mizan, timbangan, tolak ukur, neraca, timbangan, wazan, mizanan, Pak. Kalau ada wazan, mizan, berarti ada mauzun yang ditimbang. Nabi sebagai timbangan amal, yang ditimbang apa? Amalan umatnya. Kita timbang amal kita sama enggak dengan amalnya Nabi.
Kita timbang akhlak kita sama enggak dengan akhlaknya Nabi. Maka keberadaan sirah nabawiyah mizanan tuwazzinu fi dhau'ih, maka Nabi kehidupannya ketika dipelajari akan menjadi neraca untuk menimbang kehidupan kita. Sudah sama atau belum? Maka ditimbang, Bapak Ibu yang mulia. Satu contoh untuk menjadi suri tauladan supaya amal kita sama dengan amal Nabi. Nah, yang kedua neraca, menimbang. Artinya apa? Famakana minha muwafiqan li hadi wa sulukihi ali as-salatu wassalam fahuwa al-maqbulu. Maka dikatakan di takbirnya famakana minha muwafiqan. Maka apabila ada amal yang kita lakukan kok itu muwafiq, muwafaqah, bersesuaian dengan amal Nabi, maka fahuwal maqbulu indallah, maka itulah amal yang diterima. Wa makana minha laisa muwafiqan li hadyin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sulukihi fahuwa al-mardudu, maka kalau ada amal seorang hamba kok tidak sama dengan amal Nabi secara garis umum, maka amal itulah yang mardudun indallah, ditolak di sisi Allah. Ini yang dinamakan sunnah, mizanus sunnah, neraca timbangan sunnah. Dan orang bisa tahu sunnah, bisa tahu timbangan itu ketika dia mengkaji sirah nabawiyah, sirah kehidupan Nabi. Suri tauladan. Yang kedua timbangan, neraca untuk menimbang amal kita. Artinya apa? Amal itu kalau sesuai dengan amal Nabi maka diterima. Amal itu kalau menyelisih sunnah Nabi maka dia ditolak secara umum. Nah, nanti seperti apa detailnya kita bahas di pertemuan berikutnya. Yang ketiga, wal amru salis, dari 14. Ini baru 3, masih 11 lagi, Pak. Panjang cerita nih, Pak. Ya Allah. Alhamdulillah. Wa fi dirasati siratin nabiyil karim alaihi salatu wassalamu aulun ala fahmi nususi, aulun ala fahmi kitabillahi azza wa jal, lianna hayatan nabi sallallahu alaihi wasallam kullaha tadbiqun lil qur'ani wa amila bihi. Walamma su'ilati ummul mu'minina Aisyah radhiyallahu anha an khuluqir rasul alaihi salatu wassalamu qalat kana khuluquhul Qur'an. Dalam bait pujiannya disebutkan mengenal, mengkaji sirah nabawiyah. Yang ketiga, faidah, alasan kenapa kita harus mengenal Nabi, karena dia termasuk sarana untuk memudahkan kita memahami dalil-dalil yang ada dalam agama kita. An-nusus as-syar'iyyah minal kitabi was sunnah. Mengenal Al-Quran untuk memahami ayat Al-Quran, mengenal kehidupan Nabi, mengenal ketika Nabi menjelaskan Al-Quran, maka itu tidak mungkin bisa kita dapatkan kecuali kita juga mengenal sejarah kehidupan beliau. Jadi ngaji sirah nabawi seperti duduk seperti ini memudahkan kita, aunun, membantu kita untuk memudahkan mendapat kepahaman terhadap nas Al-Quran, memahamkan diri kita pada ayat-ayat Al-Quran, memahami hadis-hadis Nabi, dan itu akan semakin mudah kalau kita mengenal kehidupan beliau. Aunun li fahmin nususis syar'iyyati minal kitabi was sunnati. Jadi ngaji sirah itu penting loh Bapak Ibu. Tidak hanya mengenal Nabi dilahirkan, wa wulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam mahtunan, Nabi dilahirkan sudah berkhitan, tidak hanya seperti itu. Tapi kalau sudah kita bentang kajian sirah yang sebenarnya, maka semua hakikat agama akan terbuka di hadapan kita. Karena kita sedang mengupas, membentang kehidupan Nabi, ahsanul khuluq, sebaik-baik manusia, zohiran wa batinan, zohir batinnya paling sempurna. Terus kita kupas dari awal sampai akhir, maka seakan-akan kita hidup di zaman Nabi SAW. Kira-kira sempurna apa tidak iman kita, Pak? Sempurna. Ini min ahamiyati bahsi sirati rasuli alaman haji tamami wal kamali. Dalam konteks pembahasan yang sempurna, Bapak Ibu yang mulia.
Jadi yang ketiga, ada aunun ala fahmin nususis syar'iyyati minal kitab was sunnah. Orang yang ingin mengkaji tafsir, orang yang ingin mengkaji hadis, orang yang ingin melihat hukum-hukum syariat, maka labudda, maka tidak boleh tidak, dia juga harus melihat bagaimana kehidupan Rasul secara utuh dari awal minal ibtidai hatal intiha, minal wiladati hatal wafah, dari awal sampai akhir, dari lahir sampai wafat. Maka inilah kehidupan secara utuh, gambaran dalam kehidupan sejarah Nabi. Ada syariat, ada fikih, ada ibadah, ada akhlak, ada tasawuf, ada hakikat, ada tauhid, ada marifat, madmunatun jami'ah, semua terkumpul dalam kehidupan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya sengaja agak semangat ini biar saya cepat lapar lagi, Ibu. Nih, saya berharap nanti ada yang traktir makan sate-sate Padang ya. Nih, Masya Allah, lama juga terasa ke Rawani. Sate Padang, kuah Padang nih. Saya kemarin ngaji begitu, saya nanya, tapi satu masjid gak ada yang jawab, Bapak Ibu yang mulia. Saya pengen nanya juga di sini. Di sini ada orang Padang, Mbak? Ada orang apa kok? Banyak. Saya mau tanya ini serius, sampai sekarang belum ada yang jawab pertanyaan saya. Saya kalau makan sate Padang itu, Pak, kenapa Aju yang tukang sate itu ngambil kuah Padangnya tidak pakai gayung yang besar, Pak? Pasti gayungnya kecil, tik 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 tik, saya hitung sampai 15 kali itu. Itu kalau kami orang Jawa kan kelamaan. Kalau kami itu cukup pakai gayung yang gede, sor begitu, selesai. Saya tanya, apa alasannya, Pak? Di mana orang awak kok? Mengecek lah. Mengecek orang awak. Kenapa, Bu? Seni ya? Biar merata Pak. Sampai sekarang saya belum ketemu jawabannya loh. Karena tik-tik begini saya hitung itu 15 kali loh, Pak. Lama bananya aja kok. Ini coba kalau kamu orang Jawa pakai gayung gede, amlo tuh sor begini, selesai loh, Pak. Seni. Seninya di situ. Oh, seni mana? Oke lah, berarti kalau seni nggak bisa dipermasalahkan karena seni itu indah. Cuman kalau kami dibuatnya lama hanya gara-gara tik-tiknya itu kan kasihan juga, udah nunggu lama masih. Tapi mudah-mudahan di Begong ini yang jualan sate Padang semuanya pakai gayung besar, langsung sor begitu. Ya Allah, ternyata tak ada yang tahu jawabannya yang pasti juga nih. Baiklah, kita lanjutkan Bapak Ibu yang mulia. Warabi'atu, dan yang keempat, anna fi dirasati siratin Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'miqan limahabbatihi. Ini yang paling penting, Pak. Seseorang yang mengaku man da'a bi annahu yuhibbun Nabi sallallahu alaihi wasallam walakinnahu la ya'rifu siratahu. Kalau ada orang mengaku saya sangat mencintai Nabi tapi dia tak tahu persis dan sama sekali nggak tahu sejarahnya, mohon maaf, saya nggak percaya. Kalau ada man da'a bi annahu, ada orang mendakwa bi annahu yuhibbun nabiyya, ada orang mengaku dia cinta kepada Nabi dengan cinta yang sempurna, wa huwa la ya'rifu siratahu, dan dia tidak tahu sirahnya, maka sulit saya percaya dengan cintanya, Pak. Ada orang tak kenal langsung cinta, Pak. Sulit tak? Ibu-ibu disuruh mencintai orang yang nggak dikenal, bisa nggak kira-kira? Dipaksa mencintai seseorang yang tidak sama sekali kita kenal, bisa apa tidak? Bisa, Bu ya? Ayo, Pak. Saya cinta sama fulan itu karena setelah kita tahu siapa dia. Oh, saya kalau ngaji sama ustadz itu, oh saya senang. Senangnya itu dipertanyakan. Kenapa Anda kalau ngaji sama ustadz itu senang? Dia kalau ngaji suka minta teh. Tapi paling tidak ada alasan yang membuat dia suka. Saya suka kalau dia ngaji itu selalu cerewet, minta teh lah, minta roti martabak lah, macam-macam begitu. Artinya apa? Ke Nabi, kalau ada orang man da'a bi annahu yuhibbun nabiyya, orang ngaku cinta Nabi tapi nggak mau kenal sirah nabinya, nggak kenal sejarah nabinya, mohon maaf, dia belum sampai la yablughu ala martabatil mahabbah inda ahlil mutasawwifah, inda ahlil ma'rifah. Menurut ulama ahli tasawuf, menurut ulama ahli tauhid, orang itu belum sampai derajat mahabbah. Cinta tapi belum sampai ala darajatil mahabbah.
Kapan orang itu yablughu ila martabatil mahabbah, orang sampai pada derajat cinta kepada Nabi ba'da fahmi ala sirati rasuli, setelah dia paham, tahu persis seluk-beluk perjalanan kehidupan nabinya. Dia tahu siapa nabinya, dia tahu nasabnya, dia tahu keagungannya, bahkan dia tahu kemuliaannya inda zamanil azali, ketika masih alam roh. Dia tahu ini nabi saya, ini rohnya, aslul maujud, semua sumber kejadian di alam semesta. Dia kenali satu persatu. Maka makrifatnya muncul, tauhidnya semakin kuat, keyakinannya semakin bagus, cintanya semakin menguat. Ba'da ma'rifati bir rasuli, setelah dia kenal nabinya zahiran wa batinan, zahir batinnya minal ibtida'i wa hatal intiya, dari awal sampai akhir. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang sering duduk di majelis sholawat? Itu bagus. Dia mendapatkan mahabbah, tapi baru ibtidaul mahabbah. Orang yang baca maulid, orang yang baca marhaban, hatinya ada syauq, ada dzuk Nabi, itu baru ibtidaul mahabbah. Dia yakumu au yakifu, sedang berada di pintu baru, di pintunya, pintu mahabbah. Belum tenggelam di mahabbahnya, Pak. Kapan dia tenggelam? Yagriqu fi alamil mahabbah, dia akan tenggelam di alam kecintaan setelah ba'da ma'rifatihi bi sirati nabi, setelah dia kenal siapa nabinya, dia kenal bagaimana kehidupannya, seperti apa nasab kemuliaannya, seperti apa asal penciptaannya, baru tenggelamlah dia dengan zoknya, dengan ma'rifatnya kepada nabinya. Jadi penting, Pak, ngaji sirah itu seperti itu. Ditinjau dari sisi kajian makrifat, ya ketemu. Ditinjau dari sisi ahlu thariqah, ya itu memang jalannya. Ditinjau dari sisi ilmu syariat, memang ini tolak ukurnya. Bagaimana sholat yang benar, ya harus lihat sholatnya Nabi. Bagaimana puasa yang benar, puasanya seperti puasa Nabi. Hatta qala Nabi, shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah engkau sebagaimana engkau melihat aku sholat. Rawahul Bukhari. Bicara syariat. Maka ditanya ketika bicara akhlak, Sayyidatuna Aisyah ditanya oleh Urwah bin Zubair ponakannya, an khuluqin Nabi, faqalat, Sayyidatuna menjawab, Aisyah menjawab, wa amma khuluquhul Quran, maka Nabi itu akhlaknya Al-Quran. Ini akhlak. Jadi akhlaknya Nabi itu akhlakul Qur'ani, Pak. Nah, dari sisi makrifat, apa yang disebutkan, kaidah yang dipakai ketika kita mengkaji makrifat dari sirah nabawiyah, maka kaidah yang dipakai waqtul buyuta min abwabiha, maka datangilah rumah-rumah itu daripada pintunya. Artinya apa kaidah? Maka kalau kita akan masuk pada satu tempat, maka masuklah melalui pintunya. Wa amma babu khazinatillahi tabaraka wa ta'ala wa huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan pintu khazinahnya Allah, pintu keagungannya Allah itu ada pada Rasulullah. Berarti kalau kita mau ke Allah lewat pintunya Rasulullah. Bagaimana kita mau sampai ke Allah sedangkan ke Rasul aja tak kenal sama sekali? Makanya ma'rifatullahi bi ma'rifatir rasuli, mengenal Allah melalui mengenal nabinya. Wah, ini panjang loh Pak kalau dikupas semuanya. Tak cukup waktu saya. Gimana? Atau 1 bulan 10 kali gitu. Saya yang deadline, Pak. Lempoh sikilku. Jauh masalahnya. 1 bulan ini udah bosan 1 kali Pak. Saya kemarin mintanya 1 bulan, 2 bulan sekali malah, Pak. Kajian 2 bulanan begitu. Jadi pertemuan yang lalu sudah lupa, ngaji lagi kan begitu, Pak. Ya kan? Penyakit kita kan begitu. Materi yang dulu ketemu 1 bulan lagi, Pak Ustadz yang kemarin apa ya? Nah, itulah masalahnya penyakit kita. Yang kadang sepekan aja lupa, apalagi 2 bulan sekali. Tapi insya Allah saya doakan semuanya dapat kefahaman. Amin ya rabbal alamin. Nah, sekali lagi saya bertanya, ini pengajian karena bukan PHBI Pak Jack, berapa menit? Berapa jam? Pak Haji? Saya ikut Pak Haji aja. 1 jam ya? Oke, 1 jam. Karena sudah 1 jam, saya ceramah tadi jam 8. Kopinya belum habis lagi. Atam boleh kok. Ya Allah. Yang kelima, nanti kalau bapak-bapak sudah merasa capek, ingetin saya ya. Nah, kalau nggak diingetin bisa sampai jam 12 betul. Wa min fawaidi dirasati siratin nabiyina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annaha. Tadi belum saya jelaskan ya.
Yang keempat, al-amrul rabi an-nafi dirasati siratin nabi sallallahu alaihi wasallam ta'miqan li mahabbatihi. Mahabbah itu cinta, Pak. Tapi semakin kita tenggelam dengan mengetahui sejarah Nabi, ada at-ta'miq. Apa itu ta'miq? Amako yu'amiku ta'miqon. Semakin memperdalam rasa cinta kita kepada Nabi. Semakin litakwiyatil mahabbah. Ibu-ibu punya cinta apa tidak? Jawab, ibu-ibu masih punya cinta apa tidak? Perasaan cinta itu ada apa tidak? Saya tanya, cinta ke suami kira-kira masih ada apa tidak? Masih utuh 100% atau tinggal sekian persen? Halo ibu-ibu, assalamualaikum. Ibu-ibu masih sehat? Oke, karena kalau udah pertanyaannya menjurus ke situ, ibu-ibu itu pura-pura tidak dengar. Ada yang sudah mulai gangguan pendengaran begitu. Ibu-ibu, saya tanya, ibu masih punya cinta? Masih. Merasakan jatuh cinta? Pernah. Cinta ke suami? Pasti. Berapa persen ibu? 100%. Oke. Baik. Ibu suka nggak kalau dicintai oleh suami? Ingin apa tidak? Itu wajar ya. Baik. Kalau ibu diberikan cinta oleh suami hanya sekedarnya cinta, sama cinta suami yang begitu dalam sekali cintanya ke ibu, pilih mana? Cinta yang dalam atau sekedar cinta? Ayo, biar ibu-ibu suaminya dengar. Bun, pengennya yang mana? Yang dalam ya? Oke, baik. Supaya semakin sama perspektif kita, bapak-bapak. Saya yakin bapak-bapak walaupun ada yang belum punya, sudah ada yang tak punya istri, Pak. Ada yang sudah tak punya istri? Maksudnya yang udah sendirian ada, Pak? Ada jamaah yang ada di sini yang tidak punya istri, yang masih muda, yang ato-ato. Saya yakin udah tak ini lagi. Yang masih muda. Saya sama dengan bapak-bapak. Sama-sama sebagai laki-laki, kita itu ingin diberikan cinta oleh pasangan kita dengan cinta yang full. Betul apa tidak, Pak Jack? Atau Pak Jack sekedarnya aja? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sangat menginginkan cinta kita yang full tadi, Pak. Nabi tak mau dicintai umatnya hanya sekedar cinta. Nabi ingin full. Azamul mahabbah wa akmalul ahabbah wa a'lal mahabbah. Paling tinggi cinta, paling gede cinta, paling sempurna. Itu yang Nabi inginkan dari kita. Nabi nggak mau cintanya dikalahkan dengan kecintaan kita kepada yang lain. Nabi ingin yang paling super. Itu hak Nabi. Bahkan itu disampaikan oleh beliau langsung. La yu'minu ahadukum hatta an akuna ahabba ilaihi min walidi wa waladi wan nasi ajmain. Aku tidak akan mau diberikan cinta sekedarnya. Kenapa aku katakan tidak sempurna iman seseorang? Sampai kapan hataan aku dicintai lebih mengalahkan cintanya kepada orang tuanya, anak-anaknya, keluarganya dan semua manusia. Artinya dari hadis riwayat Bukhari Muslim ini, kira-kira Nabi ingin cinta yang mana, Pak? Yang super, Pak. Nabi aja nggak mau loh, Pak, kalau kita berikan cinta sisa dari cinta kita kepada sesama kita. Nabi kita kasih cinta kita sisa dari cinta kita ke anak, sisa cinta kita kepada suami kalau perempuan, sisa cinta kita kepada istri, ke orang tua, baru kita berikan ke Nabi. Nabi gak mau. Nabi pengen utama, al-aula wal-ula, paling pertama dan paling utama, berikan ke saya, baru sisanya kepada sesama kalian, kepada istrimu, kepada suamimu, kepada anakmu, kepada orang tua. Untuk saya yang paling sempurna. Itu Nabi loh, Pak. Langsung qauluhul haq, rawahul Bukhari wa Muslim. Jadi kalau ini yang diminta Nabi, mencintai Nabi dengan totalitas, itu wajib apa sunnah? Wajib, Pak. Orang kita berkurang cinta ke istri aja kadang komplain. Bang, kemarin 7 juta, kenapa sekarang tinggal 4 juta? Pasti abang sudah tak cinta lagi ke aku. Begitu. Padahal memang rezekinya lagi seret. Suudon istri kadang kita dikiranya kita sudah tak cinta lagi ke istri. Biasanya pagi-pagi membantu cuci piring, pagi ini kita sibuk dengan burung. Bang, kok tak cinta aku lagi kah, Bang? Kok tak tengok piring bertumpuk? Tapi bukan ibu-ibu di sini. Dekat kuburan Sambo, kampung kami sana. Kemarin ada 2 orang seperti itu, terus kemudian gak ketemu lagi. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ibu-ibu di sini, saya yakin solehah semuanya, amin.
Jadi takmikul mahabbah, Bapak Ibu yang mulia, saya ajak ngaji seperti ini supaya cinta yang totalitas itu miliknya Nabi, bukan miliknya istri. Ibu punya cinta bukan milik suami saja, tapi ingat ada rojulun, ada a'dhamun nas, seutama-utama manusia, paling agung zahiran wa batinan, habibuna Rasul Muhammad. Ibu baca sholawat sambil menangis, ya Nabi, marhaban ya Nabi, tapi masih takut sama prototan suami, itu belum sampai mahabbahnya. Artinya apa? Ada mahabbah yang totalitas dari perempuan. La furiqa baina dzukri wal inas. Apakah cintanya laki-laki atau cintanya perempuan? Nabi ingin semuanya. Kenapa? Kita umat, dan Nabi itu memiliki kita, dan kita nanti akan berhajat pada Nabi. Makanya takmikul mahabbah bi barokati bahsi siratir rasuli. Jadi mengenal sirah Nabi itu tidak lain yang keempat, kita supaya apa? Semakin kita duduk seperti ini, pulang dari masjid, ada cinta yang semakin membara, bergelora kepada Habibuna Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sering kami sampaikan berulang-ulang di majelis kami, Bapak Ibu yang mulia, untuk menggelorakan hati itu bukan hanya zikrullah, bukan hanya membaca tasbih, bukan hanya membaca zikir Allahu Akbar, tapi dengan duduk di majelis seperti ini juga menjadikan bergeloranya hati kita kepada Rasulullah Muhammad SAW. Ini Masya Allah, tabarakallah. Nah, kemudian yang kelima, al-amrul khamis. Ini terakhir, Bapak Ibu yang mulia. Kita lanjutkan nanti di pertemuan berikutnya di bulan Agustus setelah 17-an nanti. Ya, maksud saya itu kita nanti saya infokan ke Pak Jack, Sarmen Raya sudah lomba 17 Agustus belum? Ibu-ibu sudah lomba karung atau belum? Kalau sudah nanti saya konfirmasi, ayo kita ngaji sirah. Tapi kalau belum saya tak berani. Apalagi anak-anak belum lomba petasan lomba 12 balon itu. Jadi kita 17 Agustus dulu, lomba-lomba dulu selesaikan, baru kita nanti lanjut ngaji sirah nabawiyah. Yang kelima, min fawaidi dirasati sirati nabiyina Rasulillah alaihi salatu wassalamu. Kita bacakan annaha babun min abwabi ziyadatil imani wa taqwiyatih. Ternyata mengkaji sirah nabawiyah itu satu pintu. Kita ini punya iman, punya makrifat tauhid yang dituntut oleh Allah supaya setiap waktu, setiap saat iman kita bertambahnya umur, jangan kebalik bal yangkus. Wa amma imanuna, adapun iman kita hendaknya naik, Pak, bal yazdad. Maka sungguh faqad khasira khusranan mubina. Orang dikatakan merugi idza zada umruhu wa naqasa imanu. Orang yang dikatakan merugi ketika umurnya bertambah, turun imannya. Ini rugi loh, Pak. Maka Allah menuntut ada ziyadatul imani wa taqwiyatu. Kita dianjurkan untuk iman terjaga, iman naik, dan iman menguat. Nah, pintu untuk menguatkannya itu adalah mengkaji sirah nabawiyah. Duduk seperti ini litaqwiyatil imani, Pak. Bukan hanya duduk, ada iman yang akan dinaikkan oleh Allah. Ibaratnya kalau baterai ini chargernya itu loh, Pak. Ada cas spiritual. Yang tadinya futur lemah, ngaji sirah, duduk seperti ini, ada motivasi, ada peningkatan, ziyadatul iman, ada taqwiyatul iman, penguatan spiritual min haitsu ilmil ma'rifah, dari sisi tauhidnya. Maka kemarin di satu tempat yang lain ketika kami diundang majelis muharraman, kami sampaikan tahun baru itu ada plan, hendaknya target orang beriman itu harus naik dari satu digit ke digit berikutnya. Al-imanu mutanawwi. Iman itu beraneka ragam tingkatannya, Pak. Ala salah satu marotib. Iman kita ini, Bapak Ibu yang mulia, kalau dikaitkan dengan sirah, iman kita itu ada 3 klasifikasi. Iman kita ada 3 tingkatan. Kita ini yang mana? Levelnya itu apakah level yang paling bawah, level pertengahan, atau level yang paling atas? Adna martabatan min marotibil imaniyah. Iman yang paling bawah itu imanul awam. Imannya orang umum. Naik 1 digit imanul khawas, imannya orang khusus.
Satu digit lagi imanu khawasil khawas, imannya orang yang istimewa pokoknya. Kira-kira kita masuk mana Pak? 3. Iman orang biasa, khusus, istimewa. Ibu-ibu mana Bu? Ayo. Saya tanya sebelum saya tutup dengan doa. Ibu-ibu, kalau ditengok iman kita, keyakinan kita kepada Allah, kriteria kita masuk kategori yang mana? Imannya orang biasa, imannya orang khusus, imannya orang istimewa. Biasa ya Bu ya. Oke lah, pasrah lah ibu-ibu kalau begitu. Kenapa ibu mengatakan masih biasa? Wa amma imanul awami huwa imanul mutakallib. Iman orang awam itu iman yang begini loh Pak. Mutakallib begini. Artinya apa? Goyah Pak, gampang goyang. Ini mutakallib, tanggal muda sampai tanggal 15 imannya kekeh, nggak pernah gerak. Tapi kalau sudah tanggal 20 ke atas begini, melayang-layang dia Pak, belum ada duit, begini. Jadi ibu awam atau khusus? Awam umum atau khusus? Umum? Ngaku umum? Iman orang khusus itu dikasih rezeki alhamdulillah, nggak ada ya syukur alhamdulillah. Tanggal muda, tanggal tua, tanggal tetap standar, stabil imannya orang khusus. Nah iman yang seperti ini supaya kita tidak bertahan di adna martabatan, iman yang paling rendah, paling tidak jadi imannya orang khusus Pak. Al-imanul mustaqor, iman yang kekeh. Walaupun naiknya sedikit, tapi paling tidak stagnan, stabil. Bukan stagnan, stabil. Tidak merosot, stabil Pak. Imannya orang khusus. Nggak gampang goyah. Ada duit tetap yakin sama Allah. Nggak ada duit tetap yakin. Duit banyak semakin yakin. Nggak ada duit tetap semakin yakin. Ini imanul mustaqor, imannya orang yang khusus. Jadi orang khusus berat apa tidak? Bun. Jadi orang khusus berat apa tidak? Berat tak? Jadi orang umum biasa senang apa mudah? Mudah. Cuman Bapak Ibu ada jazaul a'mali biqadril a'mal. Nanti di akhirat pahala Allah berikan itu sesuai dengan kadar amal kita. Orang awam diperlakukan secara awam. Orang umum diperlakukan secara umum. Orang khusus diperlakukan secara khusus. Orang istimewa diperlakukan secara Nah orang awam yang terima. Masuk alam kubur, yuk ditanya sama malaikat, dipeliliin sama mungkar nakir, begitu, itu biasa. Tapi kalau orang khusus, malaikat mungkar nakir nanya, lah ini kan ahli solawatan yang kemarin, lewat-lewat, gak jadi tanya. Kenapa? Udah paham masalahnya. Umpamanya di hari kiamat tidak dihisab, la yuhasabuna. Kalaupun dihisab, bihisabin yasir, hisabnya mudah. Makanya belajar sirah ini untuk mengangkat iman dari iman yang biasa naik seperti imannya orang khusus. Ini Masya Allah Pak. Jadi kalau ini kita kaji dengan serius betul-betul, maka akan tersibak kasful hijab. Hijab kita akan terbuka, maka kita akan mendapat pemahaman yang secara utuh. Ini loh Nabi saya, ini loh kehidupannya, ini kemuliaannya, ini sunnahnya, ini keagungannya, ini suri tauladanya. Maka semua akan terkumpul dalam kehidupan kita. Jadi demikian, ini pengantar mukaddimah sebelum kita masuk pembahasan setelahnya. Baik. Tenanan ya. Lah aku guyon kok tenanan nih. Lagi ndak bahaya tak? Oh bahaya kalau nggak dimakan gitu kan. Ini Masya Allah, ngaji ning pusat ya ngene gini. Terus wah ya udahlah, makruh nih kalau saya teruskan ini. Masalah makanannya udah dihidang. Baik Bapak Ibu, karena saya udah menghadapi martabak, makruh hukumnya Ibu bertanya mengenai pengajian ini. Jadi tanya jawabnya di cancel nanti kapan-kapan aja. Gimana Pak Jack, setuju ya? Ini kan baru mukaddimah aja, belum masuk pembahasannya. Jadi kalau mau ditanyakan pun nggak ada pertanyaan sebetulnya. Ini baru ibaratnya kalau orang ketemu tuh basa-basi dulu gitu loh Pak. Tapi basa-basinya ahli ilmu yang paling tidak ada manfaatnya. Jadi karena martabak sudah keluar, tak elok kalau berlama-lama, takutnya nanti berkahnya kurang. Jadi cuman kalau sekian banyaknya bapak-bapak cuman 2 piring ini gimana nih? Tak apalah, kita comot bareng-bareng, barokahnya bareng-bareng. Baik, demikian Bapak Ibu yang mulia, kita tutup dengan bacaan surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan kaji kita bermanfaat, akan menjadi wasilah sarana kita mendapatkan pemahaman dan menjadikan sebab kecintaan kita kepada Nabi semakin totalitas, keimanan yang semakin kuat dan meningkat, dan Allah ridhoi kita dan kita ridho kepada Allah sebagai Rabb kita, dan ridho kepada Nabi Muhammad sebagai Nabi kita, dan semoga Nabi mengakui kita min ba'di ummatihi sebagai bagian daripada umatnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma